Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, kelas 10 IPA 6, nomor absen 18. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang protista. Protista ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang pertama. Nama itu diberikan karena protista dianggap sebagai eukariota pertama yang berevolusi. Protista terdiri atas organisme tingkat rendah yang pada dasarnya memiliki kesamaan struktur yang sederhana, walaupun daur hidup, organisasi sel, dan pembelahan selnya berbeda-beda. Ciri-ciri protista adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat eukariotik, yaitu inti sel diselubungi oleh membran inti, serta organel-organelnya dikelilingi membran. Yang kedua, respirasi secara aerobik. Yang ketiga, sebagian besar bersifat uniseluler. Beberapa membentuk koloni. Ada juga yang multiseluler, terdiri atas banyak sel. Protista multiseluler memiliki tubuh yang sederhana tanpa jaringan terspesialisasi. Ada yang bereproduksi secara aseksual dan ada yang secara aseksual. Sebagian protista hidup bebas, tetapi ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain. Dan yang keenam, kebanyakan hidup di perairan, yaitu di laut atau di perairan tawar seperti kolam, danau, sungai, dan lainnya. Menurut cara makanannya, protista dapat dibagi menjadi kelompok, yaitu fotoautotrof, yaitu protista yang dapat membuat senyawa organik kompleks dari molekul anorganik sederhana menggunakan energi cahaya, misalnya kloropita dan phaeopita. Yang kedua, heterotrof, yaitu protista yang tidak dapat mengubah molekul anorganik menjadi organik sehingga memerlukan makanan organik dari lingkungannya dengan memakan organisme lain seperti Rhizopoda dan Oomycota. Protista dikelompokkan menurut kemiripannya dengan kingdom yang lebih tinggi, antara lain protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan protista mirip tumbuhan. Yang pertama, protista mirip jamur. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam kingdom fungi atau jamur karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda dengan kelompok jamur sesungguhnya. Reproduksi jamur lendir mirip jamur, tetapi gerakan pada masa vegetatifnya mirip ameba. Meskipun tidak berklorofil, struktur molekul membran sel jamur mirip struktur molekul alga. Contoh dari protista mirip jamur adalah filum Myxomycota dan Oomycota. Myxomycota, jamur lendir hanya memiliki beberapa sifat yang mirip dengan jamur sejati. Struktur vegetatif jamur lendir disebut plasmodium, yaitu massa sitoplasma berinti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat. Lalu Oomycota. Oomycota atau jamur air dahulu dikelompokkan dalam kingdom jamur karena memiliki banyak kemiripan. Keduanya memiliki tubuh yang disebut mycelium yang tumbuh di atas materi organik. Jamur air bersifat heterotrotik baik secara parasit maupun saprofit. Lalu untuk kelompok yang kedua, ada kelompok alga atau protista mirip tumbuhan. Alga biasanya merupakan fitoplankton yang hidup melayang di dalam air. Akan tetapi ada pula alga yang hidup di dasar perairan. Ilmu yang mempelajari alga disebut fikologi. Untuk habitat alga itu ada beberapa tempat, yaitu hidup di atas batu, melekat pada lumpur atau pasir, melekat pada tanaman, dan melekat pada melekat pada hewan. Berdasarkan habitatnya di perairan, alga dibedakan atas alga subaerial, alga intertidal, alga
litoral, dan alga edaphic. Klasifikasi alga. Alga memiliki pigmen hijau daun yang disebut klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, alga juga memiliki pigmen lain yang dominan. Berdasarkan dominasi pigmennya, alga dapat dibedakan menjadi alga coklat, alga merah, alga keemasan, diatom, dan alga hijau. Untuk kelompok yang selanjutnya, ada protozoa atau protista mirip hewan. Apabila setetes air kolam diamati melalui mikroskop, dapat dilihat banyak organisme renik atau mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut kebanyakan merupakan anggota protozoa. Protozoa adalah protista yang menyerupai hewan. Ukuran protozoa bervariasi, mulai kurang dari 10 mikro sampai 6 mm. Protozoa adalah penyusun zooplankton. Makanan protozoa meliputi bakteri, jenis protista lain, atau detritus yang nama lainnya adalah materi organik dari organisme mati. Protozoa hidup soliter atau berkoloni. Jika keadaan lingkungan kurang menguntungkan, protozoa membungkus diri membentuk sista untuk mempertahankan diri. Jika mendapat lingkungan yang sesuai, protozoa akan aktif lagi. Cara hidupnya ada yang parasit, saprofit, dan hidup bebas. Klasifikasi protozoa. Diperkirakan ada 15.000 sampai 20.000 jenis protozoa yang termasuk fosil yang berasal dari zaman Kambria atau 600 juta tahun yang lalu. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dapat dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu sebagai berikut. Rhizopoda atau alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodium. Flagellata, alat gerak berupa bulu cambuk atau flagella. Ada juga ciliata, alat gerak berupa rambut getar atau cilia. Ada juga sporozoa atau apikompleksa, tidak memiliki alat gerak, dan Suctoria memiliki bulu getar hanya pada tahap awal hidupnya, sehingga sering dikelompokkan dalam kelas Ciliata. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.